Halo semuanya, sebelumnya izin memperkenalkan diri, saya Nurfenty Widianesi dengan NIM 2108709. Saya merupakan mahasiswi dari Universitas Pendidikan Indonesia, kampus di Purwakarta. Saya selaku mahasiswa P3K di SDN 1 Negeri Kidul. Nah, di sini saya akan menjelaskan mengenai jaring-jaring makanan materi kelas 5. Nah, sebelum memasuki materi, Ibu mau nanya nih, kalian tahu nggak sih jaring-jaring makanannya itu apa? Nah, karena masih banyak yang belum tahu, jaring-jaring makanan adalah hubungan kompleks dari rantai-rantai makanan dalam sebuah komunitas ekologi yang menunjukkan hubungan siapa yang mengonsumsi siapa. Nah, jadi pada jaring-jaring makanan ini ada suatu kegiatan di mana makan dan dimakan seperti itu. Nah, tujuan dari jaring-jaring makanan ini adalah untuk menggambarkan rantai makanan antar spesies dalam suatu komunitas. Jaring makanan dapat dibangun untuk menggambarkan interaksi antara spesies. Nah, jadi di jaring-jaring makanan ini ada beberapa interaksi dari spesies-spesies hewan. Nah, interaksi ini digambarkan pada rantai makanan seperti itu. Nah, di jaring-jaring makanan ini ada beberapa proses dan beberapa klasifikasi hewan berdasarkan jenis-jenis jaring-jaring makanan. Yang pertama, produsen. Nah, produsen ini adalah organisme yang bisa membuat makanannya sendiri, seperti tumbuhan hijau, alga, plankton, atau cyanobacteria. Nah, produsen ini adalah dasar kehidupan dalam rantai makanan. Nah, biasanya kalau pada tumbuhan itu tumbuhan yang sudah melalui proses fotosintesis seperti itu. Nah, contoh-contoh dari produsen ini bisa tadi yang udah dijelaskan, tumbuhan hijau misalnya sayur-sayuran, alga, atau plankton di laut. Nah, yang kedua ada konsumen satu atau konsumen primer. Nah, konsumen primer ini adalah hewan yang memakan tumbuhan atau herbivora, dan biasanya hewan omnivora juga termasuk dalam klasifikasi konsumen satu. Nah, biasanya dikenal sebagai hewan herbivora atau omnivora. Nah, contoh dari konsumen satu ini ada tikus, rusa, ikan, belalang, ulat, rayap, burung, dan koala. Lalu yang kedua, konsumen 2. Nah, konsumen 2 ini biasanya hewan yang memakan daging atau disebut karnivora, dan hewan omnivora yang bisa kita sebut hewan pemakan segalanya. Nah, contoh dari hewan-hewan di konsumen 2 ini seperti kucing, ular, dan lain-lain. Lalu yang ketiga adalah konsumen 3. Nah, konsumen 3 ini bisa kita sebut sebagai konsumen puncak. Nah, puncaknya dari konsumen-konsumen lain. Nah, biasanya hewan-hewan dari konsumen 3 ini adalah hewan-hewan yang tidak bisa diburu oleh hewan lainnya. Jadi, hewan ini hanya memburu hewan-hewan di konsumen 1 dan 2 seperti itu. Nah, contoh dari hewan yang termasuk pada konsumen 3 ini ada elang dan masih banyak lagi. Nah, tadi kan produsen, konsumen 1, konsumen 2 kan diburu dan dimakan oleh hewan lainnya. Nah, kalau konsumen 3 dimakan siapa? Nah, di sini konsumen 3 ini kan biasanya tidak bisa diburu ya sama hewan lain. Nah, konsumen 3 ini biasanya akan mati karena pertarungan saat memangsa hewan lain antar hewan-hewan yang termasuk di konsumen 3, atau ketika faktor usia gitu ya, konsumen 3 ini dapat mati. Nah, karena faktor tersebut konsumen 3 ini dapat mati, dan bangkai dari konsumen 3 ini akan melalui proses pengurai. Nah, proses pengurai ini
akan dilakukan oleh dekomposer. Nah, dekomposer itu apa? Nah, dekomposer adalah proses penguraian bangkai-bangkai. Nah, biasanya dilakukan oleh hewan-hewan atau jamur. Nah, hewan-hewan ini yang termasuk pada dekomposer ini meliputi seperti belatung, cacing tanah, terus bakteri, jamur juga adalah termasuk dari dekomposer. Nah, proses dekomposer ini akan menguraikan bangkai-bangkai. Nah, lalu bangkai-bangkai ini akan diserap oleh tanah, dan tanah yang mengandung bangkai-bangkai hewan ini akan menjadi tanah humus atau terdapat unsur hara yang akan baik sekali jika kita tanam di tanah itu. Nah, jadi proses rantai makanan ini seperti lingkaran yang tidak berhenti, dari produsen yang menciptakan makanannya sendiri lalu akan dimakan oleh hewan lain. Ya, contohnya ini padi dimakan oleh tikus. Nah, lalu tikus ini kan konsumen satu. Nah, lalu tikus ini akan dimakan oleh ular. Ular ini termasuk dari konsumen dua. Nah, lalu ular ini akan dimakan oleh elang. Elang ini termasuk dari konsumen 3. Lalu elang akan mati karena usia, dan setelah itu bangkai-bangkai dari elang ini akan melalui proses pengurai yang akan dilakukan oleh dekomposer. Misalkan nih cacing tanah. Nah, dari bangkai ini nantinya akan berfungsi sebagai unsur hara yang sangat baik jika akan kita tanam tumbuhan di tanah ini. Nah, misalkan nih mau tanam padi lagi, subur lagi, lalu proses itu akan berulang-ulang. Rantai makanan ini kayak rantai ya, seperti lingkaran yang tidak terputus. Nah, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan pada materi rantai-rantai makanan, tepatnya di jari-jari makanan. Kurang lebihnya mohon maaf. Apabila terdapat materi yang belum dimengerti, boleh langsung tanya di kolom komentar atau langsung tanya aja ke Ibu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.